Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Ibu Lisna. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi part 2. Nah, lebih lengkapnya simak video berikut ini. Nah, kita akan bahas mengenai teks eksposisi part 2. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk pertemuan kali ini. Yang pertama cukup satu saja, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama, kita akan bahas struktur teks eksposisi. Untuk struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Tesis, apa sih itu tesis? Tesis itu berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan kita bahas. Nah, jadi di dalam tesis itu menjelaskan atau mengenalkan permasalahan yang ada di dalam teks eksposisi. Biasanya tesis terletak di paragraf pertama. Kemudian yang kedua rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen berisi sejumlah pendapat atau argumen penulis, yang dimana tujuannya sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Biasanya rangkaian argumen terdapat pada paragraf kedua dan seterusnya setelah tesis ya. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang adalah perumusan kembali secara singkat. Nah, bagian ini sering disebut juga dengan penutup atau kesimpulan. Sangat gampang ya. Penegasan ulang terdapat pada paragraf paling akhir. Nah, ini contoh bagan dari struktur teks eksposisi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, istilah. Apa itu istilah? Istilah ini merupakan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu makna atau konsep proses, keadaan atau sifat khas dalam bidang tertentu. Dalam teks eksposisi, istilah-istilah teknis sering digunakan. Nah, sebagai contoh, di bawahnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik keanekaragaman ekosistem, jenis maupun genetik. Menurut data Kementerian Nasional Bappenas tercatat 720 jenis mamalia. Di sini ada beberapa kata ya atau istilah yang digunakan. Yang pertama ada hayati. Nah, ada hayati, kemudian ada ekosistem dan genetik, di mana kata-kata ini merupakan kata-kata khusus atau khas atau ilmiah ya yang digunakan oleh penulis. Dan kata-kata tersebut memiliki makna. Caranya mencari maknanya bagaimana, Bu? Kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di KBBI. Biasanya di handphone juga bisa kita download aplikasi KBBI. Kemudian yang kedua, adjektiva. Nah, adjektiva atau kata sifat. Mungkin anak-anak semua pernah dengar apa itu kata sifat ya. Nah, sebagai contohnya di sini ada kata tinggi, banyak, luas, rusak, penting, bersih, dan lestari. Di mana kata sifat itu dapat digabungkan dengan kata lebih dan kata sangat. Contoh, misalnya kata tinggi, lebih tinggi, sangat tinggi. Nah, itu bisa digabungkan dengan kata lebih dan kata sangat. Banyak ya contoh-contoh yang lainnya. Kemudian ada afiksasi. Afiksasi ini adalah pengimbuhan dalam proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan baik berupa awalan, sisipan, dan akhiran. Nah, ini beberapa jenis afiksasi. Yang pertama, prefiks. Prefiks ini biasanya diletakkan di depan kata dasar. Ada ber, men, se, per, pe, dan ter. Contoh, kata bermain. Kemudian sebuah, kemudian berjalan, dan banyak kata-kata atau contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua ada infiks atau sisipan. Biasanya diletakkan di dalam kata dasar. Misalnya di sini ada contoh L, R, M, dan in. Contoh misalnya sisipan L.
Misalnya belerang ya, kemudian gemerlang, kemudian ada seruling ya, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Ada kerudung ya, banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian ada sufiks atau akhiran, adalah imbuhan yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Contoh ya, di sini ada akhiran an, kan, dan ya, dan i sebenarnya. Kemudian konfiks ya. Konfiks adalah imbuhan yang terdiri atas dua unsur, yaitu di depan dan di belakang. Ya, jadi diletakkan di depan dan di belakang kata dasar. Contoh di sini konfiksnya ada kean, penan, peran, dan beran. Kean misalnya kemerdekaan ya, terus ada perjalanan, kemudian ada kekecilan. Nah, itu contoh-contoh akhiran kean dan juga peran. Kemudian ada beran, berlarian ya. Jadi kata dasarnya lari ditambah awalan ber dan an jadi berlarian. Kemudian selanjutnya ada verba dalam teks eksposisi. Verba ini merupakan kata kerja. Nah, verba sendiri terbagi menjadi dua, ada verba dasar dan ada verba turunan. Nah, kalau untuk verba dasar sendiri itu tanpa mengalami proses morfologis atau tanpa akhiran, awalan atau sisipan. Jadi dia kata dasar. Misalnya kata mandi, pergi, makan, jatuh, turun, itu kan kata kerja. Kata kerja itu kata yang melakukan. Misalnya kita lari, berarti kita lari, kata kerjanya lari. Itu kata dasarnya. Misalnya mandi ya, kemudian pergi, makan, minum, jatuh, turun, naik. Nah, itu. Kemudian ada verba turunan, di mana verba turunan ini bentuk dasarnya sudah mengalami proses morfologis atau sudah terjadi atau mengalami afiksasi ya, awalan, akhiran, dan sisipan. Contoh misalnya membaca, meminta. Nah, membaca kata dasarnya baca. Dapat awalan mem jadi membaca. Kemudian minum, mendapatkan awalan me jadi meminum. Kemudian ambil, mendapat awalan meng jadi mengambil. Seperti contoh yang tadi. Kekecilan, mendapat awalan kecil. Kata dasarnya kecil, mendapat awalan dakhiran kedaan menjadi kekecilan, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Jadi diperhatikan kata dasarnya ya. Kemudian selanjutnya pronomina atau kata ganti, di mana pronomina sendiri terbagi menjadi 3, pronomina persona, pronomina non persona, dan pronomina penanya. Yang pertama kita bahas pronomina persona. Pronomina persona terbagi menjadi 3 jenis lagi ya. Pronomina persona yang menunjuk orang pertama, kemudian pronomina persona yang menunjuk orang kedua, pronomina persona yang menunjuk orang ketiga. Nah, apa pronomina tadi? Kata ganti. Misalnya, untuk pronomina persona kata ganti orang pertama, contoh misalnya aku, saya, daku, ku. Nah, itu merupakan kata ganti orang pertama tunggal ya, satu. Nah, jamak contohnya pronomina persona orang pertama yang jamak itu lebih dari satu. Contohnya kata kami, kita. Nah, misalnya kami ingin pergi ke pasar, kami ingin pergi ke sekolah, berarti di situ menerangkan kamu dan teman-teman kamu ya. Kemudian yang kedua, pronomina persona atau kata ganti yang menunjuk orang kedua. Nah, contoh kamu ya, Anda, dikau, kemudian mu, engkau. Nah, itu contoh kata ganti orang kedua tunggal. Untuk kata ganti orang kedua jamak, contohnya seperti kalian, kamu sekalian, Anda sekalian. Kamu sekalian, Ibu minta mengerjakan tugas yang Ibu minta.
Nah, yang ibu suruh. Berarti kamu sekalian, berarti kamu dan teman-teman kamu. Tidak hanya kamu sendiri, ada yang lainnya. Itu menunjukkan orang kedua jamak, berarti lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, pronomina persona yang menunjuk orang ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga. Contohnya, ia, dia, beliau, nya, ya akhirannya. Nah, itu tunggal. Sendiri maksudnya tunggal. Kemudian ada jamak. Jamak contohnya mereka, ya. Mereka tadi pergi kemana? Mereka tadi pergi kemana? Maksudnya orang tadi, tidak hanya misalnya ibu bertanya kepada ada Eca di situ dan Eca mempunyai teman namanya Budi. Nah, ibu bertanya, Eca, mereka tadi pergi kemana? Karena Eca tadi habis mengobrol dengan Budi, berarti ibu menanyakan Budi atau ibu menunjuk Budi. Eca, mereka tadi kemana? Ibu bertanya kan? Berarti ibu menanyakan mereka, orang ketiga jamak. Ada Budi dan teman-temannya. Semoga bisa paham ya. Kemudian itu tadi pronomina persona. Kemudian ada pronomina non persona. Ini menunjukkan atau digunakan untuk menunjuk sesuatu. Untuk pronomina non persona terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pronomina penunjuk umum. Kemudian ada pronomina penunjuk tempat dan pronomina penunjuk ihwal. Nah, untuk pronomina penunjuk umum yang menerangkan misalnya ini, itu, ini, kamu pilih yang mana? Ini apa itu? Secara umumnya kamu pilih itu misalnya, yang menerangkan penunjuk umum. Kemudian ada pronomina penunjuk tempat yang menunjukkan tempat. Kita mau pergi kemana? Kita ke sana saja yuk. Nah, berarti contohnya ke sana, ke sini, ke situ. Nah, itu merupakan penunjuk tempat. Kemudian pronomina penunjuk ihwal atau pronomina penunjuk peristiwa atau kejadian. Misalnya begitu, begini, ya, itu merupakan pronomina penunjuk ihwal atau permasalahan. Selanjutnya, pronomina penanya. Pronomina penanya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pronomina untuk menanyakan orang. Misalnya, siapa yang akan mengantarmu ke sekolah? Nah, berarti menanyakan orang. Kemudian menanyakan barang. Ya, apa yang dijual pedagang tadi? Nah, itu menanyakan barang. Barang apa yang dijual? Kemudian menanyakan pilihan. Ya, mana yang kamu pilih? Yang ini apa yang ini? Nah, itu menanyakan pilihan. Kemudian menanyakan sebab, ya, mengapa terjadi hujan meteor? Atau mengapa terjadi kebakaran? Nah, itu merupakan sebab, menanyakan sebab. Kemudian menanyakan waktu. Kapan dia pergi ke pasar? Kapan dia pergi ke sekolah? Ya, jadi itu menanyakan waktu. Kemudian menanyakan tempat. Di mana rumah Nina? Kemana dia pergi? Nah, menanyakan tempat. Kemudian pronomina untuk menanyakan cara. Menanyakan cara menggunakan kata tanya. Bagaimana? Nah, bagaimana keadaan hutan di Kalimantan sekarang? Atau bagaimana cara membuat martabak mini misalnya. Itu menanyakan cara. Kemudian menanyakan jumlah. Berapa jumlah korban letusan Gunung Merapi tahun 2010? Nah, itu menanyakan jumlah. Kemudian menanyakan urutan atau tingkat. Nah, ini menanyakan urutan atau tingkat menggunakan kata tanya keberapa. Nah, misalnya, Ani anak keberapa dalam keluarganya? Nah, itu menanyakan bahwa Ani itu anak berapa, misalnya anak pertama. Kemudian, ruangan Pak Jaya di tingkat keberapa? Nah, berarti menanyakan urutan dan tingkat. Kemudian yang terakhir konjungsi. Untuk konjungsi sendiri ya banyak sekali jenisnya atau bagian-bagiannya. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Ini singkat saja. Yang pertama ada konjungsi antar kalimat, di mana
Tujuannya menjelaskan pertentangan, akan tetapi. Jadi konjungsi ini adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lain. Contohnya, kata akan tetapi, namun, biarpun demikian. Jadi kalau misalnya kalian menemukan dalam teks eksposisi kata akan tetapi, di mana kalimat yang satunya berbeda dan kalimat satu yang berbeda, di tengah-tengahnya ada kata akan tetapi, namun, dan sebagian dan semuanya, ya itu merupakan konjungsi. Tapi kalian pilih lagi apakah dia termasuk konjungsi pertentangan, waktu, penambahan, atau sebagainya. Silakan dibaca ya. Ini ada konjungsi antar kalimat yang menerangkan waktu juga, contohnya kemudian, sesudah itu, setelah itu, dan sebagainya. Kemudian ada konjungsi penambahan, ya ada lagi pula selain itu. Setelah itu ada konjungsi antar kalimat, ya ada sebaliknya, itu tujuannya pembalikan. Kemudian konjungsi antar kalimat keadaan, misalnya sesungguhnya, sebenarnya, keadaan sebenarnya adalah seperti ini. Nah itu merupakan konjungsi sebenarnya. Kemudian konjungsi antar kalimat penguatan. Di sini contoh katanya malahan, bahkan, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya. Silakan dibaca. Kemudian selanjutnya, selain itu ada konjungsi subordinatif. Nah, konjungsi subordinatif ini menghubungkan dua klausa atau lebih, di mana klausa tersebut berkedudukan sama. Contoh, di sini ada konjungsi subordinatif yang menerangkan waktu. Misalnya kata sejak, semenjak, sedari, sewaktu. Ketika aku kecil, aku sering bermain di belakang rumah. Jadi dia menerangkan waktu ketika dia kecil dan saat itu juga dia sedang bermain. Jadi banyak sekali ya contoh-contohnya. Kemudian ada yang menerangkan syarat ya. Kemudian ada menerangkan pengandaian, di situ juga ada contohnya. Kemudian ada yang menerangkan tujuan, konsesif. Kemudian ada pembandingan, sebab dan hasil ya. Kemudian ada konjungsi subordinatif yang menerangkan alat, ya, cara, kemudian komplementasi, atribut, kemudian perbandingan. Nah, selain itu, selain koordinatif ada namanya konjungsi korelatif. Di mana konjungsi korelatif ini adalah konjungsi yang menghubungkan dua bagian yang berstatus sama. Nah, contoh kata baik maupun, tidak hanya tetapi juga, ya, dan lain sebagainya. Di bawahnya ada kalimat, ya, contoh kalimat, hutan mangrove di kawasan tersebut tidak hanya dijadikan lahan untuk melindungi pantai dan tebing sungai dari kerusakan, tetapi juga menjadi tempat pemijahan benih ikan dan biota laut. Kira-kira yang mana termasuk konjungsi korelatif? Ya, betul sekali. Tidak hanya dan tetapi juga. Nah, hutan mangrove di kawasan tersebut tidak hanya dijadikan lahan untuk melindungi pantai dan tebing sungai dari kerusakan, tetapi juga menjadi tempat pemijahan benih ikan dan biota laut. Lebih jelasnya menggunakan tetapi juga ya. Nah, tetapi juga dan tidak hanya. Jadi sangat gampang sekali menentukan konjungsi, asal tahu yang mana termasuk konjungsi subordinatif atau konjungsi koordinatif atau konjungsi antar kalimat. Semoga semuanya bisa paham. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Semoga semuanya paham dan jelas ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.